Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat ke-8. Jadi kita bersama-sama membaca teks ini. Filipi pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat ke-8. Cukup besar ke suara saya? Besar ya? Boleh? Kalau mau besar lagi. Boleh ya? Oke, sudah dapat teksnya? Oke, kita membaca bersama-sama. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih. Ya, dari teks ini saya mengangkat satu tema yang untuk kita sama-sama renungkan, bersikap seperti Kristus. Ini tema yang saya angkatkan, bersikap seperti Kristus. Nah, seorang pelakon skenario, mungkin kamu kenal dia, yang bernama Lan Pet Pet. Ya, saya tidak tahu apa nama sebenarnya Lan Pet Pet itu. Jadi dia punya kemampuan untuk meniru gaya dan bunyi manusia maupun binatang. Ini seorang pelakon skenario yang bernama Lan Pet Pet. Dia kalau dia meniru gaya manusia ataupun suara seorang manusia ataupun bunyi binatang, hampir sama dengan bunyi binatang. Ataupun kalau dia meniru suara saya, hampir sama dia meniru suara saya. Ini seorang pelakon skenario yang bernama Lan Pet Pet. Nah, manusia walaupun dia dapat meniru gaya dan bunyi satu binatang ataupun manusia, namun manusia tidak dapat menjadi seperti seseorang itu. Ini manusia. Saya boleh meniru gaya David. Saya boleh meniru cara David berjalan, tetapi saya tidak boleh menjadi seperti David dalam hidup saya. Dan kita dapat bersikap seperti seseorang, namun kita boleh bersikap seperti seseorang. Kita boleh bersikap, tetapi untuk menjadi seperti seseorang kita tidak dapat. Tetapi kita boleh meniru sikap dan sifat seseorang. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam firman Tuhan kepada Timotius, ikutilah teladanku. Ini berbicara tentang sikap yang harus diikuti oleh Timotius sebagai murid Paulus pada masa itu. Jadi sekarang ini kita melihat di dalam teks ini bagaimana sebenarnya Paulus menyenaraikan sikap Tuhan Yesus yang harus kita tiru dan ikuti sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita akan melihat bagaimana harusnya kita bersikap seperti Kristus. Jadi pertama, kita harus rela menjadi berkat. Rela menjadi berkat. Ini kita ambil daripada Filipi 1 ayat 1 hingga ayat 4. Nah, dalam
latar belakang teks ini sebenarnya Filipi ini adalah sebuah jemaat yang ada di satu kota metropolitan. Jadi kota ini penuh dengan perbuatan-perbuatan di mana orang hidup dengan berfoya-foya. Kasih tidak ada. Kesatuan tidak ada. Baik itu secara dunia dan juga secara gereja. Tetapi dari segi iman sangat hebat sekali orang-orang di Filipi, jemaat di Filipi. Mereka sangat hebat. Dari segi pelayanan mereka luar biasa. Namun ada satu sifat ataupun ada satu sikap yang kurang di dalam jemaat yang di Filipi, yaitu mereka tidak bersikap seperti sikap Kristus. Itu sebabnya Paulus di dalam surat ini dia telah menulis bagaimana seharusnya orang-orang percaya gereja Tuhan yang ada di kota Filipi itu memiliki sikap seperti sikap Kristus. Ini yang dicatatkan di dalam pasal yang kedua. Jadi kita melihat untuk bersikap seperti Kristus, ayat 1 hingga 4, Paulus berkata harus rela menjadi berkat. Yang pertama, memiliki kasih mesra dan belas kasihan. Nah, seperti yang kita lihat tadi latar belakang daripada teks ini, orang-orang yang ada di Filipi, gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di kota Filipi pada masa ini, kalau dari segi pelayanan, wah luar biasa. David, Owen, kitanya bukan main, hebat. Petikannya, pujiannya, ya, khotbahnya, cara-cara mereka menjalankan ibadah mereka itu wah top, number one, tak ada yang kurang. Penyambut tamunya, wah, semut pun tidak mati dipijak kalau mereka menyambut orang. Tetapi kenyataan hidup mereka, sikap mereka di luar ibadah mereka tidak seperti yang mereka tunjukkan di dalam pelayanan mereka. Jadi itu sebabnya Paulus di dalam teks ini dia mengajak orang Filipi untuk memiliki sikap seperti Kristus. Jadi pertama yang kita lihat di sini bagaimana seharusnya kita bersikap seperti Kristus menjadi berkat, yaitu poin yang E, memiliki kasih mesra dan belas kasihan. Kasih mesra itu adalah sifat untuk mengasihi walaupun tidak dikasihi, walaupun tidak dihargai, dan walaupun tidak dihormati. Jadi Paulus berkata, hai jemaat di Filipi, kalau dari segi pelayananmu, kalau dari segi caramu di dalam ibadah, saya tidak boleh mempertikaikan. Tetapi sifatmu, sikapmu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, itu tidak menunjukkan kamu memiliki sifat seperti sifat Kristus. Jadi oleh sebab itu katanya sebagai orang percaya kita harus rela menjadi berkat dengan memiliki kasih mesra dan belas kasihan. Kasih mesra itu berbicara tentang sifat untuk mengasihi. Sebab banyak orang yang mengasihi kalau dia dikasihi. Dia mengasihi supaya dia dikasihi. Tetapi Paulus berkata sebagai jemaat Tuhan yang ada di Filipi, sikap kita untuk menjadi berkat seperti sikap Kristus, sebagaimana Kristus datang dari surga penuh dengan kasih mesra. Dia mengasihi kita bukan supaya kita mengasihi dia, bukan karena kita mengasihi dia terlebih dahulu, tetapi kasih dari Yesus itu adalah kasih yang tidak menuntut dari kita. Jadi itu seharusnya yang kamu lakukan sebagai orang percaya di gereja di Filipi. Dan kita menghargai orang
bukan supaya kita dihargai. Walaupun kita tidak dihargai, tetapi hargailah orang. Kita menghormati orang supaya kita dihormati, tidak. Kita harus melakukan sikap seperti mana sikap Kristus. Walaupun tidak kasih kita dibalas, walaupun penghargaan kita tidak dibalas, walaupun penghormatan kita tidak dibalas oleh siapapun, kita harus tetap mengasihi, menghargai, dan menghormati orang lain. Itu yang dikatakan oleh Paulus, harus memiliki kasih mesra. Dan belas kasihan itu adalah perbuatan yang rela menolong, bukan karena memiliki kelebihan untuk ditunjukkan. Nah, ini. Jadi rela menjadi berkat, memiliki kasih mesra dan belas kasihan, yaitu perbuatan yang rela menolong, bukan karena kita memiliki kelebihan untuk ditunjukkan. Nah, banyak orang yang menunjukkan belas kasihan dengan menolong orang lain karena dia punya kelebihan. Kalau kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya dengan janda miskin yang memberi persembahan. Jadi orang-orang kaya memberi persembahan itu adalah dari kelebihan yang ada pada mereka. Tetapi janda yang miskin itu memberi persembahan bukan dari kelebihan yang ada pada dia, tetapi itulah hatinya yang penuh dengan belas kasihannya, hatinya yang ingin melakukan pelayanannya, hatinya yang ingin ditunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Jadi artinya banyak orang yang menunjukkan belas kasihan dengan menolong, karena dia mampu. Contohnya, dia tunjukkan belas kasihan dengan perbuatan memberi duit. Ya. Ini saya ambil begini. Ada orang minta sumbangan. Karena dia punya banyak kelebihan, dia menyumbang. Dia menyumbang banyak. Tetapi apakah itu benar dari belas kasihannya? Bukan. Karena dia ingin menunjukkan dia punya kelebihan sebagai orang kaya. Nah, itu keadaan yang terjadi di jemaat di Filipi. Walaupun sebenarnya rupa mereka menunjukkan belas kasihan, tetapi sebenarnya itu bukan karena mereka memiliki belas kasihan. Artinya belas kasihan yang mereka berikan, tunjukkan di dalam hidup mereka itu adalah bukan karena mereka mau menjadi berkat, tetapi karena mereka mau dipuji. Bukan karena mereka mau menjadi berkat kepada orang yang memerlukan, tetapi karena mereka ingin menyatakan siapa sebenarnya diri mereka yang lebih hebat. Jadi ini sikap yang sebenarnya yang Paulus tegur kepada jemaat di Filipi. Jadi bersikap seperti Kristus, rela menjadi berkat, kasih itu harus datang benar-benar dari isi hati kita. Belas kasihan itu harus datang karena kita ingin menunjukkan diri kita yang sudah punya kasih dalam Kristus, bukan karena untuk menunjukkan kita ini orang yang punya kelebihan ataupun kemampuan dari orang yang lain. Rela menjadi berkat yang kedua, saling mendukung. Ini ayat yang kedua. Yang pertama tadi itu ayat pertama, ayat yang kedua. Ada satu istilah di sana, satu. Ya, kita kembali kepada teks ini. Dikatakan dalam ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi kata satu ini membawa arti yaitu saling mendukung. Rela menjadi berkat, memiliki sikap seperti Kristus,
dalam kehidupan kita itu saling mendukung. Dengan Paulus berkata memiliki satu apa? Satu tujuan, satu kasih, dan satu jiwa, sehati sepikir, artinya satu. Untuk menjadi berkat, kita harus menganggap bahwa kekurangan, bahwa masalah, bahwa apapun tantangan yang dihadapi oleh orang lain itu adalah juga menjadi tanggung jawab kita. Itu juga menjadi peranan kita. Bukan karena kita mendukung seseorang itu, sebab di sebaliknya kita yakin dia boleh mendukung kita saat kita di dalam masalah ataupun di dalam kekurangan. Jadi kalau itu sikap kita ingin mendukung seseorang menurut Paulus, sebab kita yakin di saat kita di dalam masalah, sebab kita yakin di saat kita di dalam kekurangan, dia mampu mendukung kita. Itu bukan sikap seperti Kristus yang rela menjadi berkat. Nah, rela mendukung di sini adalah tanpa melihat keupayaan seseorang yang kita dukung. Itu dikatakan satu kasih, satu pikiran, satu tujuan. Bagaimanapun keadaan situasi ekonomi seseorang itu menurut Paulus, kita harus rela menjadi satu bersama dengan mereka di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sebab apa? Sebab kenapa Paulus mengungkapkan kata ini di dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa. Sebab keadaan yang ada di Filipi pada masa ini antara orang-orang Kristen itu tidak jauh bezanya dengan orang-orang yang bukan orang Kristen. Keadaan mereka sama saja. Artinya di sini mereka memilih orang yang patut mereka pikir layak menjadi teman mereka, menjadi kawan mereka, menjadi sahabat mereka, menjadi partner mereka. Kenapa? Karena di dalam jemaat di Filipi pada masa ini sudah terjadi kelompok-kelompok di dalam gereja. Saya mau bersama dengan David karena saya melihat ada kelebihan yang ada pada David. Saya tidak bersama dengan Wen. Ini terjadi. Jadi pada masa ini sudah terbanyak sekali kelompok-kelompok di dalam gereja. Jadi mereka tidak menunjukkan sikap seperti Kristus. Maka Paulus menegur mereka, hai orang-orang Filipi, harus kamu bersikap seperti Kristus. Satu kasih, satu tujuan, satu jiwa. Itu juga hal yang sama yang ditegurkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Masalah yang sama, tetapi masalah ini di Filipi itu tidak separahnya masalah yang terdapat di Korintus. Ya, kalau Korintus itu sudah berpecah, sehingga mereka berkata, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Petrus. Itu terjadi. Dan Filipi, gereja di Filipi juga terjadi masalah yang sama. Sehingga Paulus berkata, hai orang-orang Filipi, seharusnya sebagai gereja Tuhan, kamu harus menjadi satu tujuan, satu jiwa, satu kasih, sehati sepikir. Karena dengan itulah kamu boleh menjadi berkat bagi sesama. Ya, ini menjadi penyakit yang ada di dalam gereja juga hari ini.
Di dalam gereja itu, ya walaupun kita mengatakan, wah kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, ya kita mendendangkan, ayo mari kita saling mengasihi, mari kita saling jangan memandang muka di dalam gereja, karena kita ini adalah sama. Tetapi apa itu benar praktiknya di dalam gereja? Wah, sukar sekali. Karena di dalam pelayanan bapak dengan mama, satu masalah yang sering kali di dalam mesyuarat pelayan yang kita hadapi, pertama itu adalah di kalangan pemimpin-pemimpin ataupun pelayanan pujian dan penyembahan. Kenapa? Dia tidak mau bersama dengan si Atu main gitar. Dia tidak mau bersama dengan yang itu jadi penyanyi latar. Kalau yang, ya minta maaf lah, kalau yang Pak David main gitar, ya minta mau apa, kita mau pakai chord ini pun tidak boleh. Di match pun terjadi. Ini terjadi. Demikian juga kumpulan-kumpulan doa. Ya, mereka tidak mau bersama berdoa dengan si Anu. Tidak mau. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh berdoa dengan bahasa roh. Di dalam pelayanan pun sama. Saya lihat sebagai gembala sidang, ya, ini terjadi. Kalau pergi penginjilan, wah, kalau yang contohnya kalau Wayne dengan David yang mau pergi, wah, dia punya geng mau pergi. Tetapi kalau Jeremiah dengan saya yang pergi, wah, banyak orang tidak mau pergi. Sebab apa? Sebab ya saya dengan Jeremiah itu paling ada pun butuh cycle. Kalau Wayne itu kereta. Ini terjadi. Apakah itu satu tujuan? Tidak. Jadi kelompok-kelompok itu terjadi di kota Filipi, di jemaat di Filipi pada masa ini. Jadi maka Paulus berkata, hai orang Filipi, harus bersikap seperti Kristus, dengan rela berkorban. Jadi rela berkorban itu adalah satu tujuan, ya, saling mendukung. Jangan melihat rupa orang baru kita dukung, baru kita bersatu dengan dia. Ini juga kadang-kadang saya lihat David di dalam pelayanan, kadang saya sedih. Ya, kalau ada ya kedukaan di satu keluarga, pelayan-pelayan itu sesibuk manapun dia akan hadir dalam kebaktian malam. Hadir dia. Tetapi kalau ada satu jemaat juga yang kedukaan, susah kita panggil 2-3 orang saja pelayan yang mau ikut kita. Itu pun karena dia pimpin. Jadi apakah itu sikap satu tujuan, satu kasih? Apakah kita boleh menjadi berkat? Jadi bersikap seperti Kristus, rela menjadi berkat dengan saling mendukung. Dengan saling mendukung. Yang ketiga, rela menjadi berkat, tidak memikirkan keutamaan diri sendiri terdahulu. Ini ayat yang ketiga dan keempat. Ya, kita melihat ayat ini, ya, sangat cantik bunyi ayat ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jemaat di Korintus kalau dari segi pelayanan, luar biasa. Musik mereka hebat. Klip klap, ya, ikut rentaknya. Alat-alatnya luar biasa. Kenapa? Karena kota Filipi ini kota metropolitan.
Kota yang kaya dengan perdagangan, karena kota Filipi ini kan pelabuhannya itu bagus. Maka untuk membeli alat-alat yang sebagai ibadah mereka di dalam gereja itu tidak jadi masalah. Tetapi mereka hanya hebat di ibadah saja. Luar ibadah tidak seperti ibadah mereka. Maka Paulus berkata, hai orang Filipi, jemaat di Filipi, kita harus bersikap seperti Kristus, rela menjadi berkat. Tetapi kenyataannya dikatakan ayat yang ketiga, tidak mencari. Artinya kenapa kamu mencari kepentingan untuk dirimu sendiri? Arti kata Paulus di sini, dia berkata, kenapa kamu mencari puji-pujian yang sia-sia? Seharusnya sebagai orang yang percaya, kita bersikap seperti Kristus. Kita tidak mencari kepentingan untuk diri kita sendiri. Jangan mencari pujian yang sia-sia untuk diri sendiri. Tetapi apa dikatakan ayat keempat, harus memperhatikan kepentingan orang lain. Wah, artinya begini, dia pimpin luar biasa. Dia angkat tangannya dengan bahasa rohnya sekali. Luar biasa pujian kita hari ini ya. Ini bukan itu cacat, bukan. Luar biasa pujian kita hari ini. Lompatnya itu 1 meter. Kalau macam pelawat yang lompat, bagus pentas kita sekarang sudah disebut. Wah, itu kan orang pada masa ini di Filipi itu mencari pujian yang sia-sia. Tetapi mereka tidak bersikap seperti Kristus. Wah, kalau mereka ingin memberi derma, wah, derma itu harus diketahui oleh jemaat Tuhan. Ini saya, ya, susah juga. Di dalam pelayanan ya ada orang-orang VIP menderma, pergi di pentas, ditunjukkan ceknya 5.000, 3.000. Jadi orang-orang di Filipi pada masa ini sikap mereka hanya ingin mencari pujian yang sia-sia. Artinya kalau mereka ingin melakukan sesuatu perbuatan baik, bukan karena mereka punya hati yang ingin menolong dan membantu, tetapi supaya dipuji. Supaya dipuji. Jadi untuk menjadi berkat, bersikap seperti Kristus, rela menjadi berkat. Apapun yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus. Nah, tidak mencari dan memperhatikan kepentingan sendiri ini. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 44 hingga 45, bagaimana kita melihat sikap jemaat yang mula-mula. Dalam Kisah Rasul 2 ini dikatakan di dalam ayat ini bahwa semua orang itu menderma harta mereka untuk memenuhi keperluan orang yang di dalam kekurangan. Dan juga di dalam pasal keempat ayat 32 dan 34 Kisah Rasul, semua orang memberi harta mereka itu karena mereka melihat ada jemaat di kalangan mereka itu yang dalam kekurangan. Mereka memberi di depan kaki rasul-rasul supaya rasul-rasul itu membagikannya dengan sama rata. Nah, itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ini hanya teks rujukan kita. Tetapi ada suami istri yang memberi bukan untuk keutamaan orang lain, tetapi untuk pujian yang sia-sia. Namanya Ananias dengan
Si Vera masuk sekolah Injil. Apa terjadi? Mati. Kenapa? Karena mereka memberi itu bukan untuk keutamaan orang lain, tetapi untuk pujian yang sia-sia. Roma 12 ayat 13. Ya bantulah, katanya, orang-orang yang di dalam kekurangan. Jadi kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 17. Ini satu ayat yang sangat mencabar. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, banyak orang yang dia punya harta duniawi, artinya uang, duit, beruang, makanan yang cukup. Tetapi dia menutup hatinya untuk seseorang miskin yang dalam kekurangan, bahwa dia bukan memiliki kasih Allah. Kenapa? Karena apa yang dapat dia bagi balik dengan saya kalau saya memberi untuk dia? Jadi itulah Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, hai orang Filipi, bersikap seperti Kristus, rela berkorban. Jangan mengutamakan diri sendiri. Jangan ingin ambil kesempatan untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi perhatikanlah, utamakan orang lain. Jadi itu yang pertama, bersikap seperti Kristus, rela berkorban. Yang kedua, tidak tampil hebat. Ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Bersikap seperti Kristus, tidak tampil hebat. Jadi Paulus mengambil contoh Kristus secara langsung untuk mengajar jemaat di Filipi bagaimana bersikap seperti Kristus. Dalam ayat yang kelima dan ayat ketujuh, Paulus berkata, walaupun Kristus itu adalah Allah, tetapi dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Melainkan ayat yang ketujuh, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Saya ambil satu cerita. Ceritanya ini berkenaan dengan diri saya sendiri. Waktu saya pergi ke STS Sabah, lalu pada masa itu STS menghantar pasukan pertandingan badminton. Badminton, perlawanan. Ini anjuran satu gereja bernama PCS, Protestant Church of Sabah. Jadi ada 2-3 orang yang memang tahu saya pandai bermain badminton. Ini terus mendaftar nama saya salah seorang pemain STS pada masa itu. Kenakan saya pergi second sem 2009. Saya tidak pergi first sem. Tetapi ada beberapa orang yang tidak kenal saya, tetap dan tidak didaftarkan, ya mereka ini marah. Lalu saya berkata begini, kalau begitu saya tidak perlu ikutlah, kan saya juga baru sampai. Jadi biarlah saya tidak ikut. Oh tidak, mesti kamu ikut. Tetapi yang membawa saya ini bukan orang yang pengurusi di dalam, bukan ENYK Sukan di dalam STS. Mereka bukan ENYK Sukan. Wah. Jadi karena dipaksa,
Akhirnya nama saya disimpan sebagai pemain simpanan. Pemain simpanan. Nah, 2 minggu sebelum pertandingan itu, semua kami yang menjadi wakil STS ini wajib pergi turun latihan, bermain latihan, dan juga kami mengadakan perlawanan persahabatan dengan gereja-gereja yang lain. Jadi karena saya simpanan, saya tidak bermain. Yang pemain utama yang bermain. Lalu mereka main. Saya duduk saja. Saya hanya pukul saja. Ya, mereka main. Begitu juga, karena tiap hari kami turun latihan. Begitu juga keesokan harinya, kami turun lagi sebelah petangnya. Ya, saya tidak dibagi peluang. Kalau kami ada friendly match dengan gereja lain, saya tidak dibagi peluang. Karena saya ini kan simpanan, kecuali kalau pemain utama itu cedera. Begitu. Jadi simpananlah saya sampai perlawanan itu berlangsung. Lalu kami pergi bermain. Ya, saya turun di Stadium Likas. Gila kami main. Wah, karena dia pakai sistem Piala Thomas, single 3, double 2. Jadi first game kami kalah. 4-1. 1 saja kami menang. Jadi game yang kedua, ini kena dalam satu kumpulan itu 5 pasukan, tapi kami pakai round robin. Round robin artinya jumpa semua. Jadi siapa punya poin yang tertinggi, 2 pasukan tertinggi itu boleh naik. Jadi perlawanan yang kedua pun sama, saya tidak turun. Kami lagi kalah, tapi 3-2. Cara perhitung poin itu adalah dari kemenangannya. Kalau kami hanya 1 menang kan baru 1 poin. 4-1 kan 1 poin. Game yang kedua ini kami menang 2, jadi baru 3 poin. Jadi masuk kepada game yang ketiga, jadi ada 1 pemain kami ini tidak dapat hadir. Dia tidak boleh hadir karena ada masalah keluarga di kampung. Nah, lalu saya mulai main. Saya main double. Oke, kalau begitu Pak Tujuk main. Saya main. Saya pernah dengan 1 guru kami, nama dia Guru Pusat. Kami main. Wah, sekali mereka lihat saya main, hai, Guru Pusat ini pun, sebab kami tukar sudah partner kami, karena gara-gara yang seorang ini tidak boleh datang. Jadi kena dua orang pemain simpanan dalam 1 pasukan yang diwajibkan. Tapi saya ini main, ada 1 kawan lagi tidak main kena simpanan katanya. Jadi main, wah, heran mereka, menang kami 4-1. Pas itu game yang terakhir, kami harus menang 4 poin. Harusnya dari 5 regu itu kami harus menang 4 baru boleh ambil nomor 2. Nah, main lagi, kami lagi menang 4-1. Jadi kami boleh naik sebagai pasukannya yang kedua. Dan setelah itu main lagi di quarter final, menang. Main lagi di semifinal, menang. Waktu kami final, saya terpaksa main 2 kali. Saya main single dan saya main double. Kami 2 guru jala sudah partner. Tapi masalahnya hadiah itu tidak dibagi sampai hari ini. Tarik balik. Jadi karena peraturannya seorang boleh main 2 kali, tetapi bukan dalam yang sama. Kalau dia main single boleh dia main double. Jangan dia main double 2 kali ataupun single 2 kali. Akhirnya saya disuruh main 2 kali. Saya main single, saya main first double dengan single terakhir. First double itu kan game kedua. Jadi itu artinya Kristus walaupun dia setara dengan Allah,
ketika dia datang dalam dunia, dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia tidak menganggap dirinya. Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Allah sebagai manusia. Jadi itu bermaksud bahwa sebagai anak Tuhan, di dalam hidup kita, apapun kehebatan kita, bagaimanapun Tuhan memakai kita, menggunakan kita di dalam hidup kita, jangan kita sendiri mengatakan kita hebat. Nah, kembali lagi kepada keadaan di Filipi. Di Filipi ada masalah yang terjadi di antara mereka, di mana mereka ini ya saling-saling ingin menunjukkan kehebatan mereka, menunjukkan siapa diri mereka yang hebat di dalam gereja. Saya hebat. Kalau saya berkhotbah, 3 jam pun orang tetap buka mulut tapi mata tutup katanya. Tidur. Jadi artinya keadaan yang terjadi di Filipi pada masa ini ya kita lihat, masing-masing mereka ingin menunjukkan diri mereka itu hebat. Mereka membawa latar belakang mereka dari sekolah itu ke gereja, mereka hebat. Kalau dia seorang loya juga dibawa di gereja. Kalau dia seorang doktor, kedoktorannya juga dibawa. Ini doktor secara dunia lah, juga dibawa di gereja. Maka Paulus berkata, hai jemaat Filipi, ingat Yesus. Pertama tadi kan dia menyebut tentang satu tujuan, satu kasih. Sekarang ini dia menegur mereka tentang mereka masing-masing menunjukkan diri mereka hebat. Lihat katanya, hendaklah kamu menaruh apa? Pikiran, ayat yang kelima, seperti Kristus. Bagaimana pikiran Kristus? Walaupun ayat ke-6 dalam rupa Allah, tetapi dia tidak pernah menunjukkan dia setara dengan Allah. Malah dia apa? Mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, walaupun dia adalah Allah. Tetapi dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, walaupun sebenarnya dia adalah Allah. Bagaimana kita tahu dia adalah Allah? Dalam Kejadian 1 ayat 3, firman itu bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan kedua, bahwa firman itu adalah Allah. Yohanes 10 ayat 30, Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sebenarnya walaupun dia Allah, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya setara dengan Allah waktu dia datang dalam dunia. Malah dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, melupakan kedudukannya sebagai Allah dengan meninggalkan segala kemuliaannya, menjelma sebagai manusia. Itulah sikap Kristus yang harus kita contohi, kata Paulus. Jangan tampil sebagai orang hebat, sekalipun engkau adalah orang hebat di dunia, di sekolah. Jangan tampil sebagai orang hebat. Karena pada masa ini ya, orang-orang Filipi itu tampil begitu. Dia membawa kedudukannya dari sekolah. Dia membawa kedudukannya, pangkatnya dari dunia, di gereja. Ya. Jadi terlebih lagi, walaupun kita punya karunia yang hebat, jangan membawa karunia Anda itu tampil hebat. Nah, ini penerapannya untuk kita. Pertama, datang ke sekolah Injil, walau bagaimanapun hebat latar belakang kita sebelum kita ke sini,
jangan tampil membawanya. Ya. Saya punya pengalaman waktu saya pergi sekolah STS juga. Sampai di sana, jadi karena saya sudah pelayanan hampir 20 tahun pada masa itu, lalu sekolah membuat keputusan begini, Pak Tujo, kamu tidak perlu pergi ikut lawatan praktikal, karena di sana bagian tahun 1 mereka tidak diutus ke gereja, mereka pergi praktikal. Ikut saja, lihat saja. Wah, lalu saya berkata di guru, wah itu yang saya mau, supaya saya banyak melihat keadaan gereja. 1 bulan saya ikut, tiba-tiba guru praktikal kami panggil kami, Pak Tujo, bulan depan kamu tidak ikut lagi, kamu pergi ke SID Kinarut. Itu gereja pertama saya pergi Kinarut. 1 tahun. Pas itu baru saya pergi ke Menggatal. Di sana orang Menggatal terus. Ke tahun kedua karena saya 2 tahun. Jadi itu bermaksud bahwa ya, kalau saya berkata begini, kenapa kamu suruh saya praktikal? Sama level dengan orang yang belum pernah jadi gembala. Saya boleh membantah itu mestinya, tapi saya senang ikut. Banyak orang juga yang datang ke sekolah teologi ya, tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan karena dia pikir dia orang hebat. Artinya pada pekerjaan yang ya seperti cuci tandas, sapu kelas. Jadi jangan. Ini konteks. Demikian juga ya di dalam gereja, banyak orang yang tampil sebagai pelayan membawa pangkatnya, kedudukannya. Ada satu pelayan dulu, ini cerita orang di Miri. Waktu dia jadi tuan pulis, ini saya tidak sebut namanya, dia memakai baju polisi yang berkorban. Tetapi saya sangat salut satu pelayan kami di Puju 3. Dia seorang lawyer yang sangat luar biasa. Dalam mesyuarat, dia tidak tampil sebagai seorang lawyer. Dia tidak tampil sebagai seorang lawyer. Dan juga saya juga punya seorang pelayan yang pangkat doktor. Dia jadi ketua pelayan Bukit Kenada sekarang. Dalam musyawarah dia tidak tampil sebagai seorang doktor. Ini. Itulah Paulus berkata, hai orang Filipi, bersikap seperti Kristus. Lihat, Kristuslah teladan kita. Walaupun dalam rupa Allah, kedudukannya sebagai Allah, tetapi waktu dia datang dalam dunia, dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya. Apa? Mengambil rupa sebagai seorang hamba yang rela diarah, yang rela disuruh, bahkan rela menderita. Jadi ini satu pelajaran yang sangat penting buat kita. Artinya, bagaimanapun Anda tamat dari tempat ini nanti, dengan gelar apapun yang Anda pegang, gelar bachelor kah, gelar diploma kah, dengan markahnya yang 100 kah, markahnya yang 99.9 kah, mungkin Anda nanti menjadi murid contoh di sini. Mungkin Anda nanti menjadi murid terbaik di sini. Tetapi waktu Anda keluar di pelayanan, jangan menampilkan diri Anda dengan gelar, dengan markah Anda di tempat ini, di dalam pelayanan. Tampillah sebagai seorang hamba.
Itu sikap yang sangat penting. Ini secara khususnya bagi dua pelajar yang akan tamat. Sebab di dalam sekolah ada juga pelajar yang menjadi harapan guru. Ada pelajar menjadi harapan sekolah. Wah, dia pikir, saya ini kan harapan sekolah. Keluar dia membawa kehebatan di sekolah, di dalam pelayanan. Jadi itu tidak bersikap seperti Kristus. Ya David Owen, bagaimanapun kamu dua diguna pakai di sekolah ini, dengan begitu dituntut oleh sekolah ini dalam banyak hal, kamu dua lah yang diminta semua ini itu. Tetapi waktu keluar dari sini, jangan tampil sebagai orang hebat di pelayanan. Jangan tampil. Ini sangat penting. Baik kedudukan kita sebelum datang ke sini, demikian juga selepas kita keluar dari sini. Ingat Yesus Kristus. Dia datang tetapi tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, namun mengosongkan dirinya, melupakan kedudukannya, meninggalkan segala kemuliaannya ketika dia menjelma sebagai manusia. Demikian juga kalau Anda dipindah ke pelayanan-pelayanan yang lain. Ya, saya dengan Mami tidak banyak pengalaman kalau pindah. Dalam pelayanan baru saja 3 kali pindah. 3 kali pindah. Baru 3 kali. Dalam 20 tahun. Dalam 20, hampir 25 tahun gembala, baru 3 kali pindah. Yang saya maksudkan, bagaimanapun Tuhan memakai Anda di gereja ini, kalau Anda pindah ke satu gereja, jangan tampil sebagai orang yang hebat dipakai oleh Tuhan di gereja yang ini. Tetapi tampillah dengan sebagai seorang hamba dalam pelayanan. Ya, nanti kamu akan keluar, ya. 2 orang yang memang sebentar akan keluar. Dan David, ya, 1 sem akan keluar. Owen 1 tahun nanti akan keluar. Ingat, jangan tampil sebagai orang hebat. Yang mengambil rupa sebagai hamba, rela melakukan tanggung jawab. Oke, seterusnya. Yang terakhir, bersikap seperti Kristus, taat pada perintah. Ayat yang ke-8. Taat pada perintah. Jadi taat pada perintah ini, kita lihat bagaimana Kristus di dalam Matius 26 ayat 36 hingga 46. Ketika malam Yesus ditangkap, lalu dia membawa murid-muridnya ke taman Getsemani. Malam itu dia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapaknya. Karena itulah jam terakhir Yesus ada dalam dunia sebagai tubuh manusia. Dan malam itu juga malam penentu. Apakah manusia dosa mereka ditebus ataupun tidak. Dan malam itu juga sebagai malam penentu. Walaupun selama 3,5 tahun Yesus taat kepada perintah Bapaknya melakukan pelayanan, tetapi malam itu merupakan malam penentu untuk benar dia taat. Kenapa? Karena dia sendiri yang harus mati dikorbankan. Pada malam itu Yesus berdoa di taman Getsemani. Bapa, biarlah cawan ini lalu daripada, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Yesus pada malam itu bergumur dengan begitu berat sekali sehingga peluhnya menetes seperti darah. Kenapa Yesus 3 kali datang memohon kepada Bapaknya? Selama pelayanan Yesus, dia tidak pernah berdoa sampai 3 kali. Selalunya dia berdoa hanya sekali kepada Bapaknya. Sudah. Tetapi malam ini merupakan malam di mana dia berdoa 3 kali untuk meminta. Kenapa?
Karena disinilah menentukan sebenarnya ketaatan Yesus kepada perintah Bapaknya, datang dalam dunia menggenapkan misi Bapaknya, menebus manusia dari dosa. Tetapi apakah Yesus menolak perintah ataupun arahan yang terakhir ini untuk mati? Tidak. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan Yesus pada masa itu, dalam hati Yesus pada masa itu, dia tidak mau mati. Dari doanya, biarlah cawan ini lalu daripada. Itu artinya dia tidak mau. Kata biarlah cawan ini lalu daripadaku, artinya dia menolak. Tetapi karena dia taat, dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa. Ini sikap Yesus, taat pada perintah. Nah, dari ini kita juga belajar Paulus, ya, Filipi 2 ayat ke-9. Itu sebab Bapa. Jadi di sini kita belajar bagaimana Paulus juga menegur jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi, walaupun mereka melayani, melakukan tugas pelayanan itu dengan hebat, dengan luar biasa, tetapi mereka tidak taat pada perintah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Banyak perintah-perintah dalam Alkitab mereka tidak taat. Ini keadaan di Filipi pada waktu ini. Artinya ada firman yang menyenangkan hati mereka, ada firman yang tidak mereka senangi. Kalau perintah itu berkaitan dengan di mana mereka dikenal, di mana mereka ditepuk tangan, wah, mereka rela. Tetapi kalau perintah itu yang mungkin menuntut uang mereka, yang menuntut tenaga mereka berlebihan, mereka tidak taat. Mereka tidak taat. Tetapi Tuhan Yesus, pada saat malam dia diserahkan, ditangkap, dia tetap taat. Itu sebabnya ayat ke-9 berkata, maka Allah sangat meninggikan dia karena dia taat sampai akhir. Jadi bagi kita suatu pelajaran yang sangat penting, taat pada perintah, yaitu taat pada pelayanan, walau di tempat yang sukar sekali. Contohnya lagi di sekolah ini, banyak perintah-perintah yang memang tidak mau kita lakukan. Saya pernah didatangi oleh seorang pelajar. Tengah hari saya rehat, gitu. Saya buka, kenapa? Guru, kenapa kamu guru sedikit berubah? Jam kerja, masa kerja kita memang hari Isnin tiap minggu, hari Kamis 1 bulan 1 kali. Guru sudah umum di gereja, pada kebaktian doa, kerja hari Isnin diganti hari Kamis. Tetapi kenapa tiba-tiba disuruh kerja besok hari Selasa? Oh, itu kan karena WB mau datang hari Rabu. Makanya supaya yang hari Kamis itu kita ganti kepada hari Selasa. Nanti Kamis tidak payah kerja sudah. Kamu tahu, guru? Walaupun kami ikut, tapi hati kami memberontak, katanya. Bayangkan, seorang pelajar terus datang bercakap begitu dengan saya di sini.
Oh, saya berkata begini, ya, karena kan kamu sekarang ini sebagai murid. Kalau kamu patuh pada arahan, nanti lain kali kamu akan jadi pemimpin. Bagaimana kalau bawahan kamu tidak mau patuh kepada arahan kamu? Bagaimana perasaan kamu? Jadi ini kan Yesus, ya dia tidak begitu. Jadi ini pelajaran yang ya bersikap seperti Kristus, taat pada perintah. Walaupun pada arahan yang sangat sukar, yang mungkin tidak sesuai dengan diri kita ketika itu. Harus taat. Yang kedua juga di dalam pelayanan. Ya, mungkin kita kadang-kadang jam kita mau rehat sebagai gembala sidang, mau tidur. Tapi jam itu juga ada panggilan untuk kita. Kita harus tahu. Banyak hamba Tuhan yang hari Isnin dan setelah jam 10 malam dia tutup handphone dia. Tahu maksud saya kan? Kalau hari Senin itu hari cuti pasta. Dari jam 10 malam hari Minggu dia sudah off handphone dia sampai pagi hari Selasa. Baru handphone dia buka. Dan nomor yang satu itu hanya untuk keluarga dia saja. Itu tidak boleh diketahui oleh jemaat. Makanya saya selalu bertanya, Anda berapa nomor? Ada yang ada 2, ada yang ada 3. Ada yang ada 2 handphone, 4 nombor. Ya, ini khususnya bagi 2 orang yang akan selesai. Dan juga pelajaran kita dapat dari sini, ya, terlebih lagi kalau Anda diarah ke tempat-tempat pelayanan yang bukan istilahnya itu, ya, taat pada arahan bukan soal dapat atau tidak dapat, tapi soal taat dalam ketidakmampuan kita. Dan mungkin hari ini ada pada zona selesa, pada zona yang sangat selesa dalam pelayanan. Tapi tiba-tiba surat datang bulan 10 kepada Pastor Susan anak miskin. Anda dipindah ke BEM Pak Tawing tahun 2022. Apakah Anda taat? BT kan dia tahu speaker. Apakah Anda taat? Ini satu pelajaran yang sangat penting. Kalau dia dipindah dari Bukit Jagus ke Bukit Kenada, David tahu, senang hati dia. Haleluya. Tetapi kalau dia dipindah, ya, dari dari BEM Lundu ke BEM Kucing Olive Garden, senang hati dia. Kalau dia dipindah, ya, dari BM Pak Tawing ke BM Bandar Lawas, senang hati dia. Kalau konteks di sini. Kalau di Sabah, kalau dia dipindah dari manalah, dari kampung lah pergi ke BM Likas, wah, senang hati dia. Tetapi kalau dia dipindah dari Bukit Kenada ke Bukit Jagus, apakah dia taat? Kalau dari Bukit Jagus diri ke Bukit Kenada, sudah hari ini dia pack dia punya pakaian. Tapi kalau dari Bukit Kenada ke Bukit Jagus, sampai hari dia harus pindah pun belum lagi dia pack dia punya pakaian. Jadi ini sudah saya dengan Ibu alami.
Dari sidang yang kecil ke sidang yang sangat besar. Sidang besar. Dari sidang yang besar ke sidang yang sederhana. Dari sidang yang sederhana ya di kota di Bandaraya Miri datang ke Bandaraya Lawas. Kalau di Miri ya semuanya ada, ekornya sejuk, kemana-mana semuanya dapat. Tetapi kalau ke sini wah banjir lagi, blackout lagi. Air minum hari-hari. Air lagi selalu tidak ada. Ada mall lagi. Maka kita harus taat pada perintah. Jadi Yesus ayat yang ke-8 dalam teks ini, dia sangat taat pada perintah Bapa. Itulah sikap yang Yesus telah tinggalkan buat kita. Dan ini merupakan satu teguran Paulus yang sangat tajam kepada jemaat di Filipi. Mereka hebat di dalam pelayanan. Mereka hebat hanya di ibadah. Tetapi mereka tidak bersikap seperti Kristus. Maka ini merupakan suatu teguran dan ajaran yang sangat penting, secara khususnya buat kita sebagai hamba Tuhan. Sebagai penutup, Yesus merupakan role model kita sebagai hambanya yang sempurna, meskipun ada banyak orang hebat, orang rohani yang hebat, dan orang terbaik yang hebat yang boleh menjadi role model kita. Tetapi Yesus adalah role model yang sangat sempurna untuk kita. Persoalan bagi kita, bagaimana sikap kita sebagai pribadi yang dipanggilnya melayani Dia dengan meninggalkan semuanya. Ku tinggal semua pada akhirnya, kata kita. Tetapi apakah sikap kita ketika cabaran dan tantangan, ketika kita diarah pada zona yang kita tidak selesa, apakah kita bersikap seperti Kristus? Bagaimana sikap kita dalam mematuhi segala perintahnya, dalam kita mengerjakan tugas kita, baik di seminari ini maupun dalam pelayanan. Oke, pikirkan dan renungkan sikap kita hari ini. Kalau kita tidak bersikap seperti Kristus, bolehlah kita bersikap seperti Kristus, supaya kita layak menjadi hamba-Nya pada masa akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, yang mengajar kami secara langsung tentang sikap kami, supaya kami bersikap seperti Engkau ya Tuhan Yesus kami, agar kami layak menjadi hamba-Mu. Tuhan, kalau selama ini kami tidak memiliki sikap seperti Engkau Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami tetap bersikap seperti diri kami, yang kadang-kadang kami memberontak membantah, yang kadang-kadang kami hanya mau keinginan kami, diri kami, Tuhan ampuni kami. Dan firman-Mu telah mengajar kami hari ini, agar kami memiliki sikap seperti sikap Tuhan, supaya kami benar layak menjadi hamba-Mu yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih dari tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu ini terus menjadi pengajaran yang penting dalam hidup kami. Karena di mana kami pergi dan berada, kadang-kadang hal itu tidak menyenangkan, sehingga kami tidak bersikap seperti Tuhan Yesus yang telah memanggil kami. Ajar kami untuk kembali kepada firman-Mu ini Tuhan, supaya kami melihat bagaimana Tuhan itu bersikap. Terima kasih Bapa, puji nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada pemimpin kalau ada apa-apa lagi.
Tapi setelah ini kita ya fellowship lagi di sini dengan fellowship makanan untuk jasmani. Ya, tapi daun ubi boleh dimakan